dan salam sejahtera. Berjumpa kembali dengan saya Rumiris Lumiana, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan. Kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Ibu Neni Silalahi. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SMP Negeri Onan Ganjang. Selamat siang Ibu Neni. Selamat siang Ibu Rumiris. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan sangat baik Bu. Oke Bu, puji Tuhan ya, baik ya Bu. Baik Bu Neni, hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan sebelum observasi Bu? Ini adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, dan agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid ya Bu. Baik Bu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuannya Bu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik, untuk pembelajaran kali ini saya memiliki tujuan pembelajaran 2. 1. Melalui observasi, peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai informasi dalam teks pendek berbentuk deskripsi. Yang kedua, melalui observasi, latihan dan penugasan, peserta didik dapat menyusun tes deskriptif lisan dan tulisan sangat pendek dan sederhana terkait orang dengan baik dan benar. Tujuan pembelajaran Ibu ada 2 ya Bu. Oke, selanjutnya pertanyaannya adalah bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu capai atau yang ingin Ibu observasi? Baik, untuk area pengembangan untuk pembelajaran ini saya akan menggunakan 2 juga, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama, pengetahuan, siswa mampu menguraikan hasil talaah terhadap struktur teks yang berbentuk deskriptif. Dan yang kedua, keterampilan, menuliskan teks deskriptif tentang orang. Oke Bu, berarti area pengembangannya atau hasil observasi yang akan Ibu lakukan ada 2 ya Bu, yaitu di aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan pada siswa ya Bu. Iya. Oke, dan selanjutnya Bu, saya juga ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau metode pembelajaran yang akan Ibu gunakan. Baik Bu, untuk pembelajaran ini karena kita juga sudah menggunakan kurikulum Merdeka, saya akan menggunakan kurikulum pembelajaran berdiferensiasi yang digabungkan dengan pembelajaran sosial dan emosional atau PSE. Kemudian saya akan membagikan siswa ini menjadi berkelompok sesuai dengan minat dan kesiapan siswa. Dan juga untuk metode pembelajarannya, metode pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning. Itu juga untuk diskusi dan penugasannya Bu. Oke, baiklah Bu. Jadi yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional menggunakan model pembelajaran problem based learning ya Bu. Iya. Dan juga dengan metode diskusi kelompok dan penugasan ya Bu. Oke Bu. Nah, selanjutnya Bu, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas? Media yang akan saya gunakan adalah laptop menggunakan PowerPoint dan Infocus Bu. Kemudian murid-murid juga bisa dideskripsikan murid yang ada di kelas saya tersebut. Oke, menggunakan laptop, PowerPoint ya Bu di dalam kelas. Oke Bu. Kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Contohnya di hari apa, di kelas berapa, dan jam keberapa? Saya masuk di kelas 7A les 1-2 dan hari Kamis les 3-4 di kelas 7B. Nah, Ibu nanti akan masuk di kelas 7A les 1-2 dan hari Kamis di 7A juga les 3-4 ya Bu. Oke, saya akan datang ke kelas Ibu pada hari itu dan akan melakukan supervisi kelas ya Bu. Saya juga akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Nah Bu, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas,
kita akan adakan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik ya Bu. Iya. Oke. Sebelum kita akhiri Bu, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Setelah perbincangan hari ini Bu, saya akan lebih mempersiapkan diri untuk mempergunakan media yang akan saya gunakan di waktu pembelajaran saya Bu. Saya rasa itu saja. Oke. Terima kasih ya Bu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya. Dan di percakapan pra-observasi nanti sampai bertemu di kegiatan observasi ya Bu. Iya, sama Ibu. Salam dan bahagia. Good, sudah selesai kan membuka kelas. Now, my question is, who is absent today? Ada yang absen hari ini? No? Okay, everybody is present. Clap your hands. Bagus. Kita lihat kesepakatan kelas yang membuka berganti kan? Sudah dibuat, siapa? Nanti menutup juga sudah dibuat. Siapa menutup nanti? Alicia. Very good. Now, pernah nggak kalian menggambarkan seseorang ketika melihat seseorang lewat dari depan kalian? Pernah. Gimana nak? Apa yang kalian lihat dulu? Cantik. Terus apa lagi? Ganteng. And then? Iya, ini kurus. Langsung kamu lihat ya nak. Iya. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah melihat. Kira-kira melihat apa nak? Fisik seseorang. Tapi jangan pernah membuli orang nak. Lihat, kita sudah ada di sini kawan. 1, 2, 3, go. Di sini kawan, di sana kawan, di mana-mana aku berkawan. Tak ada lawan, tak ada kawan. Mari kita semua jadikan lawan. Jangan panggil nama yang jangan panggil nama ibunya. Sayang kawan, belum kawan. Jangan suka menyakiti, jangan suka membuli, jangan suka caci maki, bully, no. Sayang teman? Yes. Kolaborasi? Yes. Oke, very good. Selamat pagi, kembali dengan saya Rumeris Lumiana, guru penggerak Angkatan 8. Kini saya tidak sendiri, saya ditemani kembali oleh Ibu Nemi dan saya juga ditemani oleh pengajar praktik saya, Ibu Epi Dayanti, guru pengajar praktik Angkatan 8. Selamat siang Ibu Nemi. Selamat siang Ibu. Gimana kabarnya? Puji Tuhan baik Ibu. Puji Tuhan baik ya Bu. Oke Bu, sekarang kita tiba saatnya untuk percakapan pasca observasi ya Bu. Saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses supervisi kelas yang telah Ibu lakukan. Ini kita lakukan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Untuk pertanyaan yang pertama ya Bu, bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan? Baik, terima kasih Bu. Sesudah saya melakukan pembelajaran di kelas, karena mungkin belum terbiasa, jadi saya merasa tegang pada awalnya. Tapi pada puji Tuhan berjalan dengan baik Bu. Iya, berjalan dengan baik ya Bu. Saya juga memang sudah menyaksikannya Bu. Tetapi bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas atau langkah-langkah atau tahapan pembelajaran yang telah Ibu lakukan di dalam kelas terkait area pengembangannya Bu. Baik, untuk membuat perangkat pembelajaran yang lebih lagi akan saya kembangkan ke depannya melalui laptop yang fokus dan juga untuk pengetahuan dan keterampilannya saya akan membuat gambar-gambar yang lebih murid ini sukai sehingga mereka dapat mendeskripsikan artis atau bisa juga orang tuanya dengan kata-kata yang baik dan benar. Oke Bu. Tadi area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas sudah berjalan dengan baik ya Bu. Oke. Nah, menurut Ibu apa sih
kekurangan Ibu atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi ketika melakukan observasi atau pembelajaran di dalam kelas? Kekurangan atau hambatan yang sering terjadi di kelas mungkin dirasakan juga oleh sebagian guru bahwa siswa masih kurang aktif di dalam pembelajaran itu. Hanya diam, masih agak segan untuk mengeluarkan suaranya, terutama di dalam bahasa Inggris. Oke, berarti ada beberapa siswa yang masih kurang aktif ya Bu, yang belum terlibat dengan pembelajaran Ibu, yang hanya mengandalkan temannya saja seperti itu ya Bu. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Sepertinya yang saya lihat ya Bu, walaupun di dalam diskusi yang sering dilakukan di kelas, murid-murid ini mungkin masih kurang percaya diri, dan kemudian gaya belajarnya juga harus kita kelompokkan sesuai dengan minat siswa dan kemampuannya, seperti gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik, sehingga mereka akan merasa lebih nyaman dan juga mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Saya rasa seperti itu Bu. Oh iya. Oke, sekarang Bu, pertanyaannya kira-kira nih, kapan rencana itu akan Ibu realisasikan? Saya rasa akan saya lakukan di tahun ajaran baru ini Bu. Berarti nanti rencananya akan Ibu lakukan di tahun baru ya Bu, ajaran tahun baru ya Bu. Oke. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Epidayanti sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi. Baik Ibu, terima kasih Bu Miris. Yang saya lihat tadi pada saat coaching ini sangat luar biasa ya. Ibu berdua, yang pertama Ibu Miris dulu tadi sudah menggali pertanyaan-pertanyaan mengenai observasi kemarin pembelajaran Ibu di kelas. Jadi luar biasa lah, saya anggap Ibu sudah menggali dengan menggunakan alur tirta yang digunakan, juga berbagai macam pertanyaan. Saya sangat senang sekali bahwa sudah berjalan apa yang direncanakan. Akhirnya sudah selesai kita melakukan pasca observasi, coaching-coachingnya berjalan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Nomi ya, Ibu Nomi luar biasa sudah mau bergabung ya, membantu Ibu Guru Miris untuk program kita ini. Oke, selamat pagi. Oke Bu. Baik Bu, terima kasih atas umpan baliknya dan tanggapannya terkait dengan kegiatan pasca observasi kita di hari ini. Akhir kata, kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan juga percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih buat Ibu Nemi yang telah membantu saya, dan Ibu Evidianti sebagai pengajar praktis saya. Terima kasih ya Bu.